Pada saat teknologi pangan belum ada di tengah-tengah kita, umat manusia bertani dan beternak. Lalu pada saat datang wabah yang menghancurkan pertanian dan peternakan kita kelaparan. Sekarang orang banyak meninggal karena kekenyangan. Kebanyakan makan yang menyebabkan obesitas yang berisiko mengalami stroke, serangan jantung, diabetes, dan kanker. Dan jika di masa sekarang masih ada orang yang meninggal karena kelaparan, itu berarti ada konspirasi, ada persekongkolan, ada orang-orang yang menginginkan situasi ini terjadi. Halo semuanya, kita tidak sedang mengkritisi siapapun. Kita akan membahas fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di masa lalu dan seharusnya tidak terjadi di masa sekarang. Kalian tahu, kita saat ini memiliki masalah dengan isi perut yang terlalu kekenyangan, obesitas. Dulu, musuh umat manusia adalah kelaparan, tapi sekarang justru kebalikannya. Musuh umat manusia adalah kekenyangan, obesitas. Dan angka obesitas naik 3 kali lipat sejak tahun 1975 hingga saat ini. Begitu pernyataan dari WHO. Di tahun 2020, sekitar 750 juta orang mengalami obesitas di dunia ini. Begitu data yang disajikan oleh worldometers.info. Ini merupakan angka dan jumlah yang bukan main-main. Luar biasa, obesitas. Data lainnya menyebutkan di tahun 2014 ada 2,1 miliar orang mengalami kelebihan berat badan. Bandingkan dengan 850 yang mengalami gizi buruk. Itulah data yang dicatat dalam buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Bahkan dia menuliskan dalam bukunya setengah populasi umat manusia di dunia ini akan mengalami kelebihan berat badan di tahun 2030. Sekarang kita coba bandingkan antara angka gizi buruk, kelaparan, dan obesitas di tahun 2010. Angka kelaparan ditambah gizi buruk telah membunuh 1 juta orang. Sementara obesitas membunuh 3 juta orang. Menelaah data-data tadi, tentunya alangkah bersedihnya kita ini jika masih ada yang meninggal dunia akibat kelaparan. Sengaja saya membuat video ini karena menurut saya ini berkaitan erat dengan situasi pada saat ini, pandemi, di mana setiap orang berada di rumah dan berpotensi tidur makan, sehingga orang lebih banyak berpotensi mengalami obesitas. Rupanya kalian harus tahu mengapa obesitas terjadi. Sekedar berbagi saja bagi kalian yang belum tahu, obesitas terjadi karena kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud adalah aktivitas fisik yang dapat membakar kalori. Karena kalau kalorinya enggak dibakar, dia akan berubah menjadi lemak jika kalori itu tidak begitu diperlukan dalam tubuh. Dan lemak itulah yang dapat menambah berat badan kita. Dan bagaimana faktor lain yang menyebabkan obesitas menurut Halo Dokter? Setidaknya ada beberapa faktor diantaranya faktor kehamilan, faktor keturunan, efek obat-obatan, kurang tidur, pertambahan usia, dan faktor penyakit atau masalah medis tertentu. Teman-teman, there's nothing important than our good health like this, like now. That's our principal capital asset, Orange Picture. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatan kita saat ini. Ini adalah aset dan modal kita untuk hidup di dunia. Dan saya percaya, the only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not. Mark Twain. Begitulah cara menjaga kesehatan. Kita memakan sesuatu yang tidak kita inginkan dan meminum sesuatu yang tidak kita sukai dan melakukan sesuatu yang kita juga ogah melakukannya. Baiklah, mari kita pergi ke masa lalu di mana fenomena dan fakta masa lalu bahwa musuh umat manusia adalah kelaparan. Let's go. Kalian pasti tahu bagaimana rasanya kelaparan. Ya, bisa jadi mungkin kalian sedang berpuasa atau melakukan diet. Namun, ketika kalian melakukan puasa atau seperti diet, kalian mengetahui kapan dan di mana akan menemukan makanan. Namun berbeda dengan kelaparan. Mereka tidak tahu kapan dan di mana akan menemukan makanan.
Kelaparan mungkin menjadi diskursus di dunia akademis, dan kita bisa membayangkan hal inilah yang menyebabkan umat manusia menderita kelaparan. Lalu, bagaimana ketika bencana kelaparan membuat kita seperti binatang, seperti hewan, seperti kucing yang menelusuri jalan, mencari makanan, membuka tong sampah, atau kita mendatangi kandang-kandang kerbau dan menanti pemilik kerbau itu membuang sisa-sisa daging yang sudah tercampur dengan kotoran kerbaunya, dan kita terpaksa harus memakan itu karena kita kelaparan. Atau mungkin bahkan kita harus terpaksa memakan rerumputan atau jelatang mungkin. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan dan di mana akan menemukan makanan. Tidak tahu di mana lagi dan tidak tahu kapan kita akan menemukan makanan, sehingga terpaksa untuk memakan sesuatu apapun yang bisa dimakan. Begitulah kemiskinan dan kemelaratan membuat kita terpaksa melakukan sesuatu. Kondisi terpaksa tadi, kondisi kemelaratan yang benar-benar nyata, ini benar-benar terjadi. Seperti yang dicatat oleh Yuval Noah Harari, pada tahun 1964, seorang pejabat Prancis di kota Beauvais, dia menggambarkan betapa kemelaratan itu benar-benar terjadi yang menyebabkan orang-orang meninggal akibat kelaparan. Yang mengartikan bahwa dampak kelaparan menyebabkan kemelaratan yang sangat nyata sekali. Bayangkan jika kelaparan terjadi begitu lama, seperti yang terjadi di Prancis, seolah alam mengulur waktunya untuk membuat kemelaratan. Yang mana Prancis pada 1694 benar-benar mengerikan, di mana cuaca buruk membuat ladang pertanian hancur, lalu kemudian orang-orang kebingungan, lumbung-lumbung pangan, lumbung-lumbung makanan juga kosong melompong, dan orang-orang tidak tahu dari mana mereka akan mendapatkan makanan dan kapan mereka akan mendapatkan makanan. Namun selalu ada yang memanfaatkan dari situasi yang sangat pailit, di mana orang-orang kaya yang jahat menimbun dan menyimpan makanan dan menjual kepada mereka yang miskin dengan harga yang sangat mahal, dan akhirnya si miskin tidak bisa membeli makanan yang mengakibatkan kelaparan dan berdampak kematian karena mereka tidak mampu untuk membeli makanan. Dampak dari semua ini, 2,8 juta orang Perancis kelaparan dan meninggal dunia antara tahun 1692 hingga 1694. Pada saat itu mengartikan 15% populasi Perancis telah lenyap. Di tahun 1695, kelaparan menewaskan 1/5 populasi Estonia. 1696, bencana kelaparan menewaskan 1/4 populasi Finlandia. Dan antara tahun 1695 sampai 1698, bencana kelaparan menewaskan 20% populasi Skotlandia. Angka-angka ini mungkin tidak membuat kita terenyuh karena kita tidak bisa membayangkannya. Namun, manakala kita membayangkannya bagaimana cara mereka menemukan makanan, bagaimana mereka menelusuri jalanan, bagaimana mereka membuka sampah-sampah lalu memakannya, dan memakan makanan yang menjijikkan dan tercampur dengan kotoran-kotoran, barulah kita merasakan betapa berbahayanya dan betapa terenyuhnya kita melihat situasi dan kondisi seperti itu. Ketika tergambar bagaimana cara mereka mencari makanan dan bagaimana mereka mati karena kelaparan, barulah kita mengetahui bahwa kelaparan adalah musuh umat manusia pada masa lalu. Thank you so much for watching this video. Kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. I see you. Bye-bye. Teman-teman, thank you so much kalian telah mendukung Nokipedia. Tetap bersama kami, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika Nokipedia posting video baru. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Tapi kalian boleh unlike jika video ini tidak bermanfaat. Tetap bersama Nokipedia, I love you.